lumayan panjang. Dimaklumkan kepada jemaah bahwa hari ini PTQ ditempati untuk pengajian jamaah haji dan jamaah umrah setelah sholat zuhur nanti, sehingga saya membantu untuk menyiapkan segala yang diperlukan untuk pengajian setelah zuhur bagi jamaah haji dan jamaah umrah di kawasan Pati yang dikumpulkan di PTQ Nurul Huda. Semoga memberikan manfaat kepada semua dan bermanfaat pula kepada tuan-tuan dan puan-puan yang juga berinvestasi ataupun ikut dalam memikirkan PTQ Nurul Huda, dan hari ini akan digunakan untuk pertemuan jamaah haji dan juga jamaah umrah. Muslimin dan muslimah, karena keterlambatan yang agak panjang, kita awali pengajian dengan bacaan istighfar 3 kali sahaja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meneruskan kata mutiara yang ke-20 yang kitabnya sama dengan saya, muka surat 105 dalam tajuk maju terus dan jangan berhenti kerana bertemu kemuliaan-kemuliaan yang bukan hakiki. Demikian tajuknya, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada saya untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk memahamkan, dan juga Allah berikan kemudahan kepada muslimin dan muslimah untuk memahamkan, dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan. Muslimin muslimah rahimakumullah. Kata mutiaranya berbunyi, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wa natathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubuhu amamaka wala tabarrajat lahu zawahirul maknunati illa wa natathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur, yang artinya tidak menghendaki cita-cita orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cita-citanya itu berhenti pada ketika terbuka sesuatu bagi cita-citanya itu. Selain suara-suara hakiki berseru kepada seorang yang jika cita-citanya berhenti, bahwa sesuatu yang Anda tuntut atau Anda cari itu adalah di hadapanmu dan tidak muncul baginya alam-alam lahiriah selain hakikat dari alam-alam itu berseru kepadanya, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami adalah cobaan, karena itu janganlah Anda kufur. Diakhiri kata mutiara ini dengan ayat Al-Quran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Muslimin muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah, kesemangatan seseorang dalam beribadah diawali dengan upah. Kesemangatan orang beribadah diawali dengan pahala. Kesemangatan orang yang beribadah diawali dengan surga. Dengan demikian, pada saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, syaitan tidak akan
suka dan syaitan tidak akan melepaskan kita. Karena sejarah dalam kehidupan manusia, pada saat manusia diciptakan oleh Allah, kemudian dimuliakan oleh Allah, timbul kedengkian. Dari kedengkiannya itu menyebabkan adanya tipu daya yang membuat manusia terpedaya atau membuat manusia lupa dengan penciptanya. Sehingga pada saat seseorang berjalan menuju kepada Allah, pasti akan bertemu dengan cabaran, bertemu dengan cobaan. Mulai dari umpan yang sifatnya keduniawian, lahiriah, ataupun umpan yang sifatnya batiniah. Karena dalam kitab Al-Hikam ini kita sedang mengkaji sesuatu yang berhubungan dengan batiniah, maka kita akan mendapatkan cobaan-cobaan batiniah bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Cobaan-cobaan secara rohani bagi orang yang menuju kepada Allah. Nah, apa itu cobaan secara batiniah atau secara rohani? Oleh Ibnu Athaillah mengungkapkan dalam bentuk kata mutiara, mengungkapkan dalam bentuk kata hikmah, bahwa salik, ma aradat himmatu salikin. Salik itu orang yang berjalan. Orang yang berjalan di jalan yang telah ditunjukkan. Karena ada orang itu berjalan tapi bukan pada jalan yang ditunjukkan. Contohnya, seseorang ingin dekat dengan Allah tapi bukan menggunakan jalan syariat, berarti tidak menggunakan jalan yang ditunjukkan. Ada orang yang berjalan menuju kepada Allah melalui jalan syariat, adanya kewajiban, adanya halal haram dilakukan. Nah, ini salik. Nah, jalan syariat yang dikerjakan oleh salik, oleh orang yang berjalan menuju kepada Allah, bersamaan pula jalan kerohanian, jalannya hati. Maka setiap amal perbuatan tersirat di dalam hati kita lillahi ta'ala. Sekali lagi, segala amal perbuatan yang kita lakukan tersirat di hati kita lillahi ta'ala. Kecuali ibadah-ibadah fardu yang difardukan kepada kita untuk meletakkan niat dan dibantu dengan lafaz niat, seperti diajarkan niatnya wudu, nawaitul wudu'a, akhirnya lillahi ta'ala. Diajarkan niatnya sholat, usolli fardhu subhi, akhirnya lillahi ta'ala. Tapi dalam amalan-amalan mubah, walaupun kita tidak melafazkan lillahi ta'ala, di situ tersirat dan tersimpan lillahi ta'ala. Makan karena Allah, tidur karena Allah, ngaji karena Allah, kerja karena Allah. Jenis-jenis pekerjaan yang bermacam-macam adalah karena Allah. Nah, makna lillahi ta'ala membawa amalan, akhir dari amalan itu adalah karena Allah. Cobaan-cobaan akan dihadapkan untuk membuktikan karena Allah atau karena lainnya. Dan syaitan memperbesar umpan selain Allah, umpan yang bertemu dengan keinginan atau kepentingan pribadi. Contohnya, ya, ada sebuah kisah. Nanti kisah ini kita rasakan dalam diri kita, apakah kita sepertinya ataupun kita dapat mempertahankan. Ada seorang abid
seorang yang ahli ibadah, diuji oleh Allah dalam bentuk ekonomi, sehingga untuk keperluan harian keluarganya tidak mencukupi, menyebabkan seorang abid ini keluar dari rumah untuk cari kerja. Ya, untuk cari kerja. Ketika dalam perjalanan, abid ini bertemu dengan seorang lelaki yang bertanya kepadanya hendak pergi mana. Ia pun menyampaikan ia mau cari kerja. Kemudian seorang ini mengatakan, kamu tak payah kerja. Ya, kamu tak payah kerja. Aku akan memberikan jalan rizki kepada kamu. Dan sebelum itu, ya, supaya agak lengkap sedikit ceritanya, seorang abid ini tadi melihat ada orang yang menyembah pohon besar. Ya. Ketika melihat orang menyembah pohon besar, seorang abid ini merasa bersalah jika tidak mengingatkan. Maka dia pun mengingatkan dan berusaha untuk memotong pokok tersebut, supaya orang-orang itu tidak menyembah pohon, tapi menyembah Allah. Datanglah seorang lelaki yang memberikan tawaran, tujuan kamu hendak kemana? Dia jawab, hendak cari kerja. Kamu tak payah kerja, balik saja. Ya. Kamu balik, nanti kamu ketika di rumah, selepas kamu sholat, kamu akan mendapatkan rezeki di bawah sajadah kamu. Seorang yang abid ini tadi pun pulang ke rumah, ringkas ceritanya, setiap lepas sholat dia dapat ada duit bawah sajadahnya, sehingga keperluannya tercukupi. Tapi pada hari berikutnya tidak mendapatkan, tidak ada. Maka dia pun pergi keluar dan hendak memotong pohon yang disembah oleh orang-orang yang menyembah pohon tersebut. Kemudian datanglah lelaki tersebut dan bertemu dengan seorang abid. Ditanya, katanya kamu memberikan rezeki kepada aku di bawah sajadahku setiap selepas sholat, tetapi sudah beberapa kali tidak ada. Akhirnya terjadilah pergaduhan antar keduanya, tetapi seorang abid ini kalah. Ketika dia kalah, lelaki tadi ternyata adalah syaitan yang menjelma seorang lelaki, menguji kepada seorang abid sejauh mana niatnya. Apakah ia hendak menumbangkan pokok tersebut adalah betul-betul kerana Allah, ataupun kerana habuan, kerana dunia, kerana uang. Awalnya dia boleh menang dengan syaitan yang menyerupai lelaki kerana ia tetap lillahi ta'ala. Kali berikutnya dia kalah kerana tujuannya adalah bukan kerana Allah. Dari kisah itu menginspirasikan khususnya kepada saya adalah kekuatan yang hakiki dalam perjuangan ataupun dalam melakukan amal kebaikan adalah lillahi ta'ala. Oleh itu, syaitan akan mengumpan kita dengan sesuatu yang kita suka. Nah, ketika umpan sesuatu yang kita suka, ini ada dua. Satu, ada orang yang masih terpedaya dengan dunia, sehingga umpannya syaitan berupa pekerjaan, sehingga disibukkan dia dengan pekerjaannya, lupa kewajibannya. Ataupun umpannya syaitan adalah dengan harapan-harapan upah, gaji, ataupun keuntungan, sehingga manusia terpedaya untuk mengejarnya. Tapi bagi yang sudah melepasi tahapan itu, syaitan tidak lagi mengumpan dalam bentuk harta benda, tapi syaitan mengumpan dengan sesuatu yang sifatnya rohani. Contohnya, ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain.
Contohnya orang lain jalan di atas air tenggelam, dia jalan di atas air tidak tenggelam. Orang lain tidak tahu atau tidak nampak sesuatu yang gaib, dia dinampakkan sesuatu yang gaib. Orang lain tidak dengar ya suara hatif ataupun suara-suara tanpa rupa, tapi dia mendengar. Nah, ketika tujuan lillahi ta'ala berhadapan dengan ujian kerohanian yang sedemikian rupa, kita diingatkan wala tabarrajat lahu zawahirul maknunati illa wanadatsu haqaiquha. Kalau muncul alam-alam lahiriah selain hakikat dari alam-alam, artinya ketika kita menyembah Allah, kemudian datang ada cahaya, ada suara tanpa rupa, ada kejadian yang di luar akal kita, ataupun ada keajaiban yang terjadi, jangan sampai itu memberhentikan kita untuk beramal dan beribadah kerana Allah. Untuk orang awam, ya, saya berikan gambaran seperti Sa'labah. Sa'labah itu sebelum punya harta banyak rajin ibadah. Bahkan dalam ceritanya itu satu baju bergantian dengan istrinya. Maka selepas sholat jamaahnya dia cepat-cepat pulang karena baju itu akan dipakai oleh istrinya. Saat itu dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia diberikan ujian oleh Allah harta yang melimpah, ternyata hartanya menghalang ia untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang ramai terjadi atau banyak terjadi kepada manusia saat diberikan sesuatu yang dia inginkan sebagai tanda kemurahan Allah. Ternyata dia terpedaya, kemudian menjadikan dia lupa, kemudian menjauh, bahkan berani untuk menderhaka, dibandingkan dengan orang yang sederhana. Artinya sederhana, ia tidak banyak hartanya, tapi mesra hubungannya dengan Allah. Nah, orang awam diuji oleh Allah Ta'ala dengan banyaknya harta kemudian lupa. Orang khusus pun diuji oleh Allah dengan banyaknya keajaiban, dengan banyaknya keanehan, dengan banyaknya sesuatu yang orang lain tidak mampu tapi dia diberikan kemampuan. Kadang terpedaya, terhenti di situ, tidak menyambung lillahi ta'ala dalam amalannya. Maka dirujukkan oleh Ibnu Athaillah ayat Al-Quran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Selagi kita ada di dunia ini, keajaiban apapun, pemberian dalam bentuk apapun adalah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita, supaya kita tidak terpedaya dan tetap ibadah beramal kepada Allah. Ada orang berkeluarga, punya keturunan. Yang punya keturunan semoga tidak terpedaya dengan keturunannya. Ada orang berkeluarga tak punya keturunan. Yang tidak punya keturunan semoga tidak putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang bekerja, gajinya besar. Semoga gaji besarnya tidak memperdayakan ia di jalan Allah. Ada orang yang bekerja, gajinya kecil. Yang gajinya kecil juga semoga tidak menjadikan dia putus asa dengan rahmat Allah. Karena antara keduanya, besar, kecil, banyak, sedikit, kaya, miskin, ini adalah innama nahnu fitnatun. Begitu juga antara lahiriah dengan batiniah. Seseorang yang dibuka oleh Allah Ta'ala mata hatinya, kasyaf,
dapat melihat sesuatu yang orang lain tak dapat lihat, jangan terus bangga. Karena itu boleh memperdayakan. Contohnya, boleh membaca hati ke hati. Masya Allah. Ya. Kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan, paham orang lain ketika orang lain bercakap. Kita paham. Tapi ada yang meningkat lagi. Paham keadaan orang lain, tidak menunggu orang lain bercakap. Tengok air muka itu sudah nampak. Air muka susah, air muka sedih, air muka gembira, air muka berduka cita. Ini. Tapi ada lagi yang di atas itu. Tidak perlu ucapan, tidak perlu nampak air muka, tetapi dapat membaca, melihat keadaan hatinya. Wali-wali Allah Ta'ala awal dalam kewalian itu banyak diuji oleh Allah Ta'ala dapat membaca keadaan orang. Ya. Artinya dapat membaca itu diuji oleh Allah Ta'ala nampak. Dia tidak ingin tapi nampak. Ya. Dia tidak ingin untuk melihat aib orang tapi dia nampak. Dia tidak ingin melihat rahasia orang tapi dia nampak. Makanya wali amatir atau wali-wali Allah yang peringkat awal itu kadang lisannya belum terkawal, sehingga ketemu dengan orang yang ia nampak rahasia di hatinya terus dikatakan. Tapi ada walinya Allah Ta'ala yang memang nampak tapi tidak dikatakan. Karena apa? Karena sudah merasakan bahwa nampaknya sesuatu yang orang lain tidak nampak, tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, itu semua adalah masih di tingkatan fitnah. Apabila itu diteruskan atau dijadikan tujuan, nanti ibadah lillahi ta'alanya jadi terkendala. Artinya tidak lillahi ta'ala, tapi karena itu. Nah, karena dalam kitab Al-Hikam ini adalah mengkaji tentang kerohanian, maka cobaan yang diungkapkan dalam kata mutiara ini adalah yang hubungannya dengan hati. Tetapi saya ungkapkan juga cobaan yang hubungannya dengan jasmani, ya, yaitu cobaan yang Allah Ta'ala beri di peringkat orang-orang awam, ya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa fisik, yang berupa jasmani, yang berupa rezeki, yang berupa lahiriah, kadang juga boleh menjadi penghalang seseorang dari lillahi ta'ala amal ibadahnya. Nanti meningkat lagi hubungannya dengan Allah, ujiannya tidak terhenti secara lahiriah, tetapi ujiannya juga secara batiniahnya. Oleh itu, muslimin dan muslimah, Allah Ta'ala tunjukkan di muka bumi ini dan di dunia ini, kita ini manusia yang Allah letak di bumi. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala di bumi itu bermacam-macam, yang apabila kita melihat setiap harinya seakan-akan hal yang biasa, padahal itu adalah luar biasa karena adanya kuasa Allah Ta'ala di dalamnya. Contoh, sebutir telur itu boleh menjadi seekor ayam. Karena itu sudah kebiasaan, seakan-akan hal yang kecil. Padahal itu hebat. Artinya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siapapun tidak akan dapat mengerjakannya. Sebutir benih boleh menjadi sebatang pohon ataupun pokok, karena sudah nampak hari-hari seakan-akan hal yang biasa. Itu di luar kita. Nampak ikan berjalan di air,
bernafas dengan insan. Kita lihat seakan-akan biasa karena sudah terbiasa melihatnya. Padahal itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang hebat. Malaikat yang berada di alam malakut juga ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tanda kekuasaannya di sana. Di bumi banyak tanda kekuasaan Allah. Untuk manusia. Dan manusia yang memperhatikan tanda kekuasaan Allah Ta'ala di sekelilingnya, pasti dia sedikit kemungkinan terpedaya dengan tipu daya syaitan yang mengumpan manusia dengan sesuatu yang dianggap ajaib. Ya. Karena kebiasaannya, bila berhenti kepada ujian, maka dia tidak akan sambung kepada Allah. Contohnya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang bekerja, tujuannya hanya gaji. Maka ketika dapat gaji ya sudah. Ya. Dalam bentuk ibadah khusus, sholat, tujuannya adalah pahala. Kalau sudah dapat pahala, ya sudah. Padahal tujuan akhirnya harus lillahi ta'ala. Maka untuk mengapresiasi lillahi ta'ala perlu tahapan, dan dalam tahapan itu akan berhadapan dengan ujian dan dugaan. Dalam ujian dan dugaan adalah mendewasakan. Dalam kedewasaannya seseorang berhadapan dengan Allah akan selalu husnuzon dan berbaik sangka ya dengan Allah. Bila sudah demikian selalu berbaik sangka dengan Allah, datang pula dari Allah kepada hambanya kebaikan-kebaikan Allah yang dirasakan, hinggalah antaranya dengan Allah ia tidak terpedaya dengan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan atau ciptakan di sekelilingnya. Andaikan orang awam tujuan kerja adalah upah ataupun gaji, dia pun kerja, dia pun dapat upah, dapat gaji, tapi dia merasakan bahwa itu adalah dari Allah, bukan dari pekerjaannya. Karena ada 8 cara Allah Ta'ala memberi rezeki. Merujuk kepada ayat Al-Quran semua. Ya. Yang nomor 1, memang Allah Ta'ala menghendaki tanpa ada sebab. Ya. Tanpa ada sebab. Yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki. Ada ya Allah Ta'ala berikan rizki itu karena dia bekerja. Wa allaisa lil insani illa masa'a. Dia kerja, dia dapat rezeki. Ada yang ia dapat rizki itu karena pernikahan. Yughnihimullahu min fadli. Allah Ta'ala beri rizki karena dia nikah. Ada yang diberikan rizki oleh Allah Ta'ala yang tidak diduga karena dia bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tidak menduga. Pokoknya dia waktunya sholat, punya ibadah, dipersembahkan hidupnya kepada Allah, ada saja jalan rezeki. Ada lagi Allah Ta'ala beri rezeki dengan jalan sedekah. Ia bersedekah, maka Allah Ta'ala berikan rezeki tambahan padanya. Ada lagi jalan rezeki melalui jalan syukur. Ia bersyukur, ia tambah rezekinya dari Allah. Nah itu kalau disimpulkan ada 8 cara. Dan 8 cara ini mungkin ya, sebagian hamba Allah Ta'ala menempuh 1 cara. Baru menempuh 1 cara. Apa? Cara kerja. Maka ada orang dengan cara kerja dapat rezeki. Tapi jangan menyalahkan ataupun jangan buruk sangka ataupun jangan menolak dengan akal maupun dengan iman kalau ada orang mendapatkan rezeki bukan dari, karena masih ada 7 lagi cara. Ya. Seakan-akan orang itu tak kerja. Masya Allah memang tak kerja. Hari-hari ikut hatiku umpama ya.
tapi rizkinya itu mengalir. Entah caranya Allah. Ya. Karena dia bertakwa kepada Allah, dapat rizki dari jalan yang tidak terduga. Dia bersedekah, dapat rizki yang berlipat kali ganda. Ya. Jadi muslimin dan muslimah, keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada hambanya, kepada kita di dunia, memadai untuk menambah kita lillahi ta'ala dalam amal ibadahnya. Maka jangan terlalu kita memandang syaitan hebat ataupun terpedaya dengan umpan-umpannya syaitan. Caranya gimana? Caranya zikir supaya mudah untuk sambung kepada Allah, ya. Mudah untuk ingat Allah. Umpama seperti cuaca kami yang di sini ini sudah berbulan tidak hujan, kemudian doa, ya Allah turunkan hujan, kemudian hujan, itu juga bahaya. Nanti akan jadi sombong, doaku makbul, padahal belum tentu itu adalah karena doamu, tapi boleh juga adalah memang sudah waktunya Allah Ta'ala turunkan hujan, ataupun doa dari hewan yang tidak berdosa, dari rumput yang kering. Maka kadang malam saya, seperti malam tadi saya balik dari majelis perkumpulan Thoriqoh seprovinsi, ya, itu pulang sampai jam 9 malam, kemudian persiapan untuk majelis siang hari ini sambil siram pokok. Saya siram pokok yang ada di BTQ itu kan beratus pasu, ya, supaya suasananya tidak panas dan ceria. Seakan-akan saya dipanggil oleh rumput. Pokoknya di pasu saya siram, tapi rumputnya yang gak kering itu awalnya saya tidak siram. Kemudian seakan-akan rumput itu andai punya tangan, ya, itu melambai. Kenapa kamu tak siram saya? Ya. Akhirnya saya ikut siram. Mungkin pelajar lihat saya pelik karena kenapa Pak Kiai siram rumputnya. Karena ada rasa bahwa dia perlukan air. Ya. Dan dengan cara itu interaksi antara kita dengan makhluk Allah Ta'ala, ya, yang ada di sekeliling kita, semoga muncullah satu keberkahan, ya, keberkahan dari makhluk yang ada di sekeliling kita, yang kita mampu membantu dari apa yang mampu kita lakukan untuk mereka. Apa yang saya ceritakan tidak seharusnya begitu, karena ini suara hati, ya, ini suara hati. Ini adalah rasa, ya. Tak semestinya begitu. Tapi jika rasanya sudah sampai ke peringkat itu, silahkan dilakukan, ya. Khususnya yang sedang berhadapan dengan kemarau ini. Daripada air yang kita gunakan untuk cuci baju kemudian kita buang begitu saja, maka kita kumpulkan air itu, kita siramkan kepada pokok yang sudah sekian bulan tidak turun hujan. Nah, muslimin dan muslimat, semua itu yang saya katakan adalah untuk diri saya, bagaimana saya sendiri bersama dengan jemaah mudah untuk sambung kepada Allah, ya, sehingga dalam senangnya tidak lupa, dalam susahnya tidak putus asa. Itu kuncinya. Kembali kepada kata mutiara yang sedang kita pelajari. Andaikan dalam perjalanan kita kepada Allah, kemudian kita ditunjukkan sesuatu yang ajaib, kembalikan kepada Allah. Itu adalah hambamu, itu adalah kuasamu, ya Allah. Aku wirid, aku zikir, aku baca Quran, aku buat apa saja yang aku mampu buat adalah pertolonganmu, ya Allah. Dan apa saja yang aku mampu buat adalah aku buat keranamu, ya Allah. Kita selalu menyambungkan demikian, sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kita mampu melakukan ibadah adalah pertolongan Allah. Selepasnya tujuan ibadah adalah kerana Allah. Untuk hari ini mohon maaf, ya, saya cukupkan ini terlebih dahulu, ya.
Insya Allah yang akan datang saya teruskan atau kita teruskan di Kata Mutiara yang ke-21. Ini agak saya ringkaskan waktunya ya, karena mempersiapkan yang saya sampaikan tadi. Dan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimah selalu saling doa mendoakan. Yang saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan juga doakan saya ya. Semoga panjang umur, sehat, tubuh badan, dan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan. Ada salah silapnya semoga Allah maafkan, ada kebenaran datang dari Allah, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk menerima. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.